pembicaraan dari KJA Nadira Eka Masni dan rekan. Ibu Nadira akan sharing nih terkait kiat atau strategi sukses dalam menjalankan usaha KJA. Kepada Ibu Nadira kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ulfa atas kesempatannya. Sebelum saya mulai, saya berikan saya kesempatan untuk say gratitude kepada Kepala Bidang Perizinan P2PK, Pak Dianto, Kepala PPK, Bapak Firmansyah Nazarudin, kepada Ibu Tia Adityasih, Ketua Kompartemen Akuntan KJA IAI, dan para narasumber pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam sharing session kali ini. Waktu pertama kali saya diminta sama P2PK untuk sharing, rasanya kok kurang ya, karena juga masih belajar, walaupun 5 tahun itu waktu yang ternyata tidak sedikit ya, sudah panjang juga perjalanan KJA. Cuma ya untuk berbagi kepada rekan-rekan sesama profesi, saya memberanikan diri saya melakukan sharing session ini. Boleh dimulai? Mulai karir saya dimulai dari sebagai junior auditor di salah satu KAP Big Four di Indonesia di tahun 99. Saat sedang menikmati menjadi junior auditor, ibu saya bilang bantu kantor KAP. Jadi di tahun 2000 sampai dengan 2017 saya mengabdi kepada ibu saya di kantor akuntan publik yang dihadirkan di Eka Masni dan rekan, dan berubah menjadi karena ingin menjadi lebih besar lagi, bergabung dengan Pak Pushet Bustaman menjadi KAP Eka Masni Bustaman dan rekan. Sampai dengan tahun 2017, di saat itu tahun yang bisa dibilang blooming buat saya, karena di tanggal 4 Juni 2017 ibu saya meninggal karena telah berjuang menjalani kanker selama 3 tahun ya. Di situ saya sebagai salah satu yang menjalankan KAP-nya harus membereskan seluruh pekerjaan yang masih ada, dan terus terang galau ya mau meneruskan ini KAP atau tidak, karena saya sudah mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk menjadi seorang akuntan publik, tapi stop di CPAI. Tinggal 2 step lagi, yaitu kompre dan ujian satu lagi ya. Jadi di saat itu, karena ibu itu adalah bukan cuma sekedar orang tua buat saya, ya, dia seorang panutan, rekan kerja juga, teman berdiskusi, teman bercerita, kadang-kadang juga teman berdebat kalau urusan kantor. 4 Juni, dari 4 Juni itu saya berpikir keras apakah akan melanjutkan. Ustaz Tahunan bersama dengan Bapak Namadrin akan secara simbolis pemikiran cukup panjang yang untuk memutuskan dalam pembentukan melanjutkan usaha ini. Saya tanya lagi kepada suami, keluarga, dan terutama klien ya, di saat pemberesan apakah mereka akan lanjut dengan saya, karena memang kan kantor ini identik dengan Eka Masni. Apakah mereka mau percaya dengan saya untuk selalu melanjutkan usahanya? Ternyata mereka bilang tidak mau pindah. Alhamdulillah, jadi saya lanjutkanlah dengan KJA. Kebetulan memang saya waktu membantu ibu tuh kebanyakan untuk di bidang perpajakan dan pembukuan. Dihadapkan lagi pertimbangan antara apakah akan dilakukan melanjutkan ini dengan perseorangan atau berbentuk badan hukum. Beberapa benefit dan disadvantage saya pertimbangkan untuk memilih salah satu dalam menjalankan KJA. Kalau seperti dilihat dalam pemaparan bahwa benefit untuk perseorangan adalah waktu yang lebih fleksibel ya, karena saya perempuan, anak-anak waktu itu masih kecil, jadi kepengen juga untuk mempunyai waktu yang tidak terikat. Terus ada yang kedua, tidak perlu maintain SDM, dalam arti
di saat itu saya berpikir mungkin honorer aja ya, karena dengan waktu yang fleksibel yang saya inginkan. Ketiga, honornya ya untuk diri sendiri kebanyakan. Ada juga pertimbangan yang berikutnya, tidak ada rekan untuk berdiskusi. Karena kan profesi ini adalah profesi yang penuh dengan update dengan regulasi. Selalu dinamis dari standar akuntansinya dan peraturan-peraturan yang lain. Jadi rasanya kok tidak mungkin ya kalau untuk dijalankan dengan sendiri. Dan yang kedua adalah kurang representatif, karena kebetulan klien yang ada itu adalah klien yang sudah lama berdirinya, dan rasanya kalau saya berdiri sebagai diri sendiri rasanya kurang representatif ya. Yang ketiga, cakupan networking lebih sempit. Karena saya sendiri, ya otomatis saya harus berjuang sendiri dalam mencari klien, mencari SDM, dan membina kantor. Yang keempat nih, akhirnya yang putusan yang lebih menjadi pertimbangan adalah pajaknya lebih besar. Walaupun kita bisa pakai norma ya, walaupun sendiri, cuman tarifnya tetap progresif. Kemudian dengan persekutuan atau dalam PMK 24 waktu itu ya, saya masih belum berlaku tuh PMK 216. Bentuk yang diperbolehkan adalah persekutuan perdata, firma, PT, dan ada satu lagi koperasi. Yang dicabut di PMK 2116 bahwa koperasi tidak diperbolehkan lagi. Jadi inilah pertimbangan saya bahwa yang pertama adalah rekan berdiskusi, berbagi tugas. Karena kan ada dalam membina suatu kantor ada tugas keluar, tugas dalam untuk membereskan administrasi dan klien, pembinaan karyawan, itu lumayan tuh. Yang kedua adalah lebih kredibel, klien lebih merasa kita lebih percaya diri bahwa pekerjaan ini bukan hanya saya yang menangani, ada suatu tim yang bisa diandalkan. Ketiga, beban ditanggung bersama. Networking lebih luas karena pasti dengan adanya partner, nggak cuma saya sendiri yang bekerja cari klien. Kelima, the best nih, pajaknya lebih kecil. Kenapa juga pajaknya lebih kecil? Saya kebetulan memilihnya akhirnya bentuknya firma, karena dilihat bahwa firma ini tidak jauh berbeda dengan pribadi, tapi tetap bahwa ini sebagai badan hukum yang bisa diberlakukan sebagai PPh badan, dan kalau misalnya yang di bawah masih omsetnya di bawah 4,8, kita masih dapat benefit tarif yang lebih rendah. Untuk disadvantage-nya adalah terutama maintain SDM, karena kalau kita punya kantor tidak mungkin kalau tidak punya karyawan tetap. Yang kedua adalah ketidaksepahaman pemikiran sesama rekan di saat pembagian klien lah, pembagian honor atau pembagian pekerjaan. Terkadang ada satu yang menjadi merasa lebih, yang lainnya merasa memberikan kurang gitu. Inilah kedua pemikiran yang akhirnya saya putuskan untuk dilanjutkan dengan berbadan hukum. Kemudian siapa nih calon rekan yang akan digandeng bersama? Kebetulan saya punya adik, bukan kebetulan ya, memang udah begitu dari awal, yang punya background sistem. Saya merasa sistem itu penting untuk membuat suatu kantor. Jadi saya gandenglah adik saya yang kebetulan memang dia waktu itu sudah berkarir di perusahaan asuransi ternama dan dia sudah mempunyai posisi yang baik. Saya minta dia untuk bergabung bersama untuk meneruskan usaha orang tua legasinya ibu kita tercinta. Jadi dimulailah dengan membentuk, kita berpikir bahwa kita tetap mau memaintain bahwa nama ibu harus kita jaga. Nama ibu sudah malang melintang di dalam kegiatan akuntan ini dari tahun 1981. Jadi kita memberanikan diri dengan membuat KJA Eka Masni dan rekan. Sebelum mengajukan permohonan tanggal 14 Agustus, saya datang ke P2PK untuk melakukan sharing, berbagi. Persyaratannya sudah lengkap, apa aja yang saya butuhkan, dan saya akan maju dengan Eka Masni dan rekan.
kita bilang gak bisa karena Ibu Eka ini masih ada KAP-nya, belum dibereskan untuk penutupannya, karena kan memang menutup KAP itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Kita kan harus membereskan semua pekerjaan klien yang ada dan lain-lainnya lah ya, karyawan semuanya. Jadi diputuskan untuk dirubah, saya harus maju, nama harus muncul menjadi KJA Nadira Eka Masri dan Bismillah. Branding juga harus diciptakan, membuat suatu logo yang kira-kira merepresentasikan visi dan misi dari kantor. Semuanya dipikirkan dengan masak. Kita meng-hire desain grafis dan kebetulan juga keluarga dari kita. Inilah yang dia tawarkan. Beberapa sih desain yang diajukan, tapi inilah yang kita pilih. Bismillah maju, dan kemudian berikutnya adalah mengisi seluruh ketentuan yang ada di P2PK. Boleh next? Ini visi dan misi, gimana ada struktur organisasi, jasa yang diberikan, dan SDM. Ini semuanya adalah masuk di rancangan sistem pengendalian mutu. Pada saat itu, tidak ada pedoman yang bisa dijadikan, karena semuanya punyanya kantor akuntan publik, KJA belum ada. Jadi, mendesainlah sendiri dengan mengacu kepada aturan yang ada, dan boleh next. Kita tentukan adalah misi dan visi menjadi KJA profesional, dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat. Misinya adalah memberikan jasa profesional akuntan dengan kompetensi tinggi, integritas, objektif, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Nggak kalah pentingnya adalah merekrut dan mengembangkan, mempertahankan staf profesional yang kompeten, berintegritas tinggi, dan komunikatif untuk sama-sama memajukan KJA. Yang ketiga adalah memberikan value added bagi klien itu sendiri. Salah satu dalam rancangan sistem pengendalian itu adalah membentuk suatu organisasi, struktur organisasi. Inilah yang come up dalam struktur organisasi kita saat itu ya. Untuk men-hire seorang manajer rasanya belum bisa ya, karena kita coba cek gajinya lumayan, jadi ya masih sebatas supervisor, ya otomatis kerjaan semuanya banyak ditangani oleh rekan-rekan. Kemudian ya, penentuan jasa yang akan diberikan, karena sesuai dengan PMK 25 tahun 2014 jasanya adalah seperti ini, yang kemudian di PMK 216 dikembangkan, ditambah, diperluas. Disebutkan bahwa KJA harus memberikan jasa sesuai dengan kompetensinya. Jadi kita melihat ke dalam bahwa kompetensi kita adalah saat ini yang bisa handle adalah, boleh dilanjutkan sedikitnya? Ada jasa pembukuan, kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi. Untuk jasa sistem teknologi, ini kami bekerja dengan salah seorang programmer yang membuat suatu aplikasi akuntansi untuk memudahkan pekerjaan kita. Di mana dalam jasa pembukuan otomatis kita harus menggunakan program akuntansi ya. Dan ini pun juga sistem ini kita tawarkan kepada klien yang memang jasanya atau bidang usahanya tidak terlalu masih sederhana. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah menjalankan ada 34 jasa dengan jasa kompilasi 1, untuk perpajakan ada 18, perpajakan dan pembukuan ada 14 klien, dan sistem tahun ini hanya 1 klien. Boleh dilanjutkan. Kemudian menentukan bagaimana proses dalam penerimaan klien. Klien kebetulan karena klien itu bila
melanjutkan dari KAP, jadi adalah klien berkelanjutan. Untuk penentuan klien berkelanjutan, kami mempunyai policy bahwa tetap harus dijalankan prosedur survei. Kenapa? Karena memang terkadang klien pun lupa memberikan informasi kepada kita bahwa ada perubahan di dalam struktur organisasi, bidang bisnis, dan yang lainnya. Dan survei ini adalah kami jalankan supaya memahami bisnis apa yang dijalankan perusahaan. Apakah ada perubahan atau tidak. Dan untuk klien tahun pertama ini harus dilakukan. Dengan ini kita mempunyai prinsip bahwa know your customer. Dalam arti kalau secara teori saya yakin rekan-rekan udah paham semuanya. Tapi dari saya ada segi marketing yang saya pelajarin bahwa ada 4 tipikal klien. Klien low cost artinya maunya murah aja. Dilihat semuanya dari harga. Ada klien yang demanding, artinya sudah maunya murah, mintanya banyak. Semuanya yang kita kerjakan itu ada kurangnya, katanya seperti itu. Ada klien juga knowledgeable, yang saya lihat dari klien seperti ini adalah mereka sebenarnya sudah punya pemahaman yang baik mengenai akuntansi, aturan yang ada, perpajakan, perundang-undangan. Hanya mereka memang kepingin ada profesional yang membantu untuk mengecek pekerjaan yang dilakukan oleh stafnya. Dan ada tipe klien yang affluent. Ini yang saya suka banget. Karena dia kepengennya, ya udah bayar aja, serahin aja. Bayar tinggi juga nggak apa-apa. Ini yang seneng banget. Untuk juga membina kantor, menurut kami adalah ya personal branding itu ada 5 hal yang harus dipertimbangkan. Personal branding, citra diri, keahlian, kemampuan dan pengalaman sangat menentukan KJA ini apakah akan dididik atau dijadikan tujuan dari klien, bahkan untuk even mentelepon aja. Jadi dari sini perlu menurut aku ya pencitraan dan pengalaman sehingga memperluas wawasan dalam personal branding kita. Yang nggak kalah pentingnya adalah networking. Klien itu sendiri adalah sebenarnya networking kita yang paling utama. Dengan memberikan jasa yang maksimal dan tidak hanya seputar jasa yang lingkup jasa yang sedang diberikan. Misalnya kalau dia minta pembukuan, otomatis kita juga harus melihat bagaimana dengan legalisasi dari klien tersebut. Karena kan ada ketentuan baru seperti tahun 2000 berapa Kementerian Kehukam itu menerbitkan ada KBLI. Jadi di mana perusahaan harus menyesuaikan KBLI-nya dan membuat suatu NIB dengan adanya sistem OSS. Banyak klien yang abai atau bukan abai ya, tidak well informed dengan ini. Jadi kitalah yang mengingatkan untuk mereka update dengan aturan. Dengan begini mereka menjadi happy ya. Service excellent. Pembinaan juga terhadap staffnya si klien gitu, bagaimana tadinya itu pun juga kita jalankan supaya untuk mendukung pekerjaan kita. Bagaimana mereka membuat dari hal yang tidak bisa, buku kas, buku bank, bagaimana mempersiapkan dokumen, karena tujuannya kita yang akan menerima dan membuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah untuk kita semua. Bahkan membuat template-template ya, sehingga semuanya itu dapat terlaksana dengan lancar. Kolega sesama rekan profesi dan lintas profesi. Karena tadi update mengenai perusahaan itu perlu jasa notaris. Jadi kita menggandeng beberapa rekan teman-teman yang notaris bahwa kalau ada klien kita referensi ke mereka, otomatis mereka pada saat ada klien juga referensi ke kita. Betul, iya, karena kan mereka yang tahu ada perusahaan baru butuh jasa akuntansi atau tidak, ya. Itu luar biasa networkingnya teman dan
karyawan itu sendiri. Terkadang karyawan yang udah bekerja dari kita pindah ke tempat yang lain, bawa lagi kliennya itu tempat dia untuk menggunakan jasa dari kantor kita. Kredibel. Ya ini semua aku yakin rekan-rekan semuanya bisa untuk yang ini up to date dengan regulasi. Tadi seperti yang diingatkan Pak Tanggung, PPL ini jangan ketinggalan. Karena memang saya tahu mungkin kendalanya adalah biaya yang mengikuti PPL ini, tapi yakin P2PK dan IAI sebagai asosiasi profesi juga menyediakan PPL yang tidak berbayar, sehingga memudahkan dan meringankan kita untuk akuntan berpraktik. Boleh selanjutnya. Inilah klien yang ada di kita saat ini. Alhamdulillah bahwa bukan negara Indonesia aja yang memakai jasa kita. Ada di Singapura juga ada 2 klien, Filipina, Malaysia. Untuk jasa yang dari luar Indonesia, kita ini di-challenge dengan diaudit oleh auditor dari KAP di luar juga. Kita harus menjelaskan dan membuat suatu representasi sesuai dengan, ya kita tahu lah ya, kualifikasinya untuk permintaan auditor, dan seperti itulah yang kita jalankan. Klien sih tenang-tenang, kita tuh semuanya yang supply. Jadi sudah go internasional dan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Boleh next? Ini dalam SIPEN juga kita harus memaintain SDM yang berkualitas. Dipikirkan dari rekrutmen, karena kan klien SDM itu ada dan tiada. Kalau sudah pinter keluar, jadi harus cari lagi. Mulai lagi lah kita dengan iklan, tes, wawancara, kemudian kita bikin kontrak kerja dengan karyawan. Mempertahankan ini juga sesuatu hal yang lumayan challenging, karena kita harus memberikan jenjang yang jelas kepada karyawan, mengentertain. Yang ketiga, bonus. Otomatis ya kalau usaha mereka kerja keras, kita harus apresiasi mereka ya dengan bonus atau hal-hal lainnya. Meningkatkan kualitas, pelatihan internal, pelatihan eksternal juga dilakukan. Webinar, sebenarnya saya senang banget dengan adanya webinar ini karena menghemat cost. Jadi satu yang daftar semua staff bisa diikutkan. ini langsung low-cost ya? Masuk low-cost. Untuk saat ini alhamdulillah karyawan kami ada 14 profesional, artinya memang di bidang akuntansi perpajakan ada 8 orang. Administrasi kita dibantu dengan 1 karyawan. Ini karyawan sudah lama banget, dari saya SMP terus ikut sama aku. Support system ada 3 karyawan, kita butuh kurir untuk antar dokumen, driver, dan 1 lagi untuk membersihkan kantor. Security juga nggak kalah pentingnya. Semua ini bagi saya tidak ada satu yang lebih dan yang kurang, semuanya sama statusnya di mata saya. Mereka semuanya membantu KJA untuk terus maju dan berkembang. Boleh next? Perjalanan 2017 sampai dengan 2019, klien ada yang memutuskan hubungan kerja, terima klien baru, SDM, pelatihan, berhenti, penerimaan. Ini bukan sesuatu hal yang mudah ya. Semuanya penuh dengan suka dan duka, tapi dijalankan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Akhirnya ya bisa juga gitu ternyata. Kemudian adanya pandemi, semua bisnis tidak ada satupun yang tidak lepas dari terdampak di 2019. Kantor harus tutup, pekerjaan harus tetap jalan, memutuskan untuk kerja di rumah, kerja atau dikerja di kantor. Alhamdulillah kita dari karena jasa profesi keuangan mendapat satu kelebihan bahwa boleh kerja di kantor ya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hanya dari kita kok nggak berani ya memberikan resiko yang besar terhadap karyawan, jadi kita putuskan untuk kerja dari rumah. Otomatis kerja dari rumah konsekuensi harus menyiapkan semua perlengkapan, ada laptop, cara pengaturan kerja, bagaimana supervisi. Yang nggak kalah pentingnya adalah kepercayaan.
bagaimana klien SDM itu karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu. Alhamdulillah bisa tuh, hasilnya juga ada, klien bekerja sama juga sama klien bisa dijalankan, semuanya terlewati dengan baik. Boleh next. Di April 2020 saat-saatnya pandemi, terima surat cinta dari P2PK. Bilang mau periksa. Waktu itu saya bilang ini karena seluruh dokumen kita tidak persiapkan akan diperiksa sama P2PK, ada di servernya kantor, tidak di copy. Jadi kita mohon dengan sangat ke P2PK untuk ditunda karena kondisi yang tidak kondusif ya pada saat itu. Alhamdulillah P2PK menggranted, menyetujui dan melakukan pemeriksaan ulang lagi di Januari 2021. Pemeriksaan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu. Kita sudah bisa mengambil data dari kantor. Temuan dari P2PK nggak lepas ya, masih aja ada yang kurang. Itu effortnya dikerjain, masih SIPM masih kurang katanya. Belum ada prosedur PMVJ yang jelas. Prosedur sudah dilakukan, tapi SIPM-nya belum diupdate. Jadi kita update. Independensi, karena dulu dibikinnya dengan PMK 216 bilang ada independensi, SIPM bilang ada independensi. Dibuat sih memang, cuman tidak rutin, tidak setiap tahun diupdate. Jadi inilah salah satu temuan dari P2PK. Pelatihan juga gitu. Pelatihan di kantor ada, tapi tidak terdokumentasi. Nggak ada berita acaranya, daftar hadir, apa yang dibahas. Ya ini jadi temuan dari kita. Ya udah, dengan begitu kita harus memperbaiki menjadi temuan P2PK, karena memang kita kan harus menjalankan profesi ini dengan profesional. Bukan berarti dokumentasi juga diabaikan. Ternyata penting juga. Jadi dimulailah untuk merapikan semuanya. Soalnya biasanya kan takut ya kalau diperiksa P2PK ya. Jadi ini malah ini ya Bu ya, malah membantu ya. Malah membantu karena memang kita bisa tahu apa yang kekurangan. Kalau nggak diperiksa kita nggak ngerti apa yang kita kurangnya. Boleh next? Di tahun 2022 mungkin ini juga referensi, bukannya mungkin ya, memang referensi dari P2PK sepertinya dari informasi yang saya dapat. Saya diamanahkan dari IAI untuk menjadi anggota DRM untuk periode 2022 sampai 2026. Waktu itu Ibu Tia Adityasi dan Pak Sultan melakukan interview kepada saya apakah bersedia, dan mereka ya seperti hal layaknya interview ya, capable nggak nih yang namanya Nadira Hudayfa ini diberi amanah dari IAI. Ternyata alhamdulillah masih dikasih kesempatan dan kepercayaan, di mana tugas dari DRM ini adalah melakukan review mutu atas ketaatan anggota utama dari IAI yang memiliki izin KJA dan memberikan jasa profesi yang sesuai kode etik dan standar profesi jasa akuntan. Kami di sini sebenarnya sebagai partner daripada KJA. Kami lakukan review seperti tadi. Fungsinya adalah mereminder kepada KJA, yuk sama-sama menjadi akuntan yang profesional dan memenuhi sesuai dengan standar ketentuan standarnya. Kami dari DRM bersama PRM telah menentukan tahun 2002 ini telah menentukan sampling KJA yang akan direview mutu. Beberapa KJA juga ada yang sudah, ada yang sedang menjalankan dan sudah mendapatkan surat untuk melaksanakan review mutu. Dan atas review mutu ini yang dilaksanakan oleh DRM kita memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Semoga harapannya pada saat nanti P2PK masuk ya, Bu udah siap pengalaman Ibu nih. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, saran untuk rekan-rekan KJA adalah menyusun SIPM berdasarkan SPM 1 sesuai dengan kondisi KJA-nya. Alhamdulillah sekali IAI
dari Kompartemen Kantor Jasa Akuntan melalui Ibu Tia dan tim telah membuat suatu panduan standar profesi. Ini lengkap banget, semuanya ada, termasuk template dari bagaimana surat independensi, perikatan, kontak dengan karyawan, bagaimana melakukan wawancara dengan karyawan. Bisa di copy, tapi jangan lupa disesuaikan dengan kondisi KJA-nya masing-masing. Bila perseorangan disesuaikan dengan perseorangan, kalau seandainya dengan KJA badan hukum disesuaikan dengan bentuk badan KJA-nya. Jangan jalan copy paste aja tanpa melihat diri sendiri, ternyata kelebihan gak sanggup untuk mengimplementasikannya, jadi repot juga nanti. Sedangkan dari P2PK memang memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan rancangan sistem pengendalian mutu sebagai panduan untuk di kantor supaya punya pakem-pakem, jangan sampai kebablasan ya, sesuai kondisi KJA-nya. Sesuai kondisi KJA. Mungkin saya mau berbagi tadi sebagai testimoni dari perpanjangan izin AB yang udah dipaparkan oleh Ibu Ira. Sudah dicoba yang sudah langsung. Begitu dapat reminder tanggal 5 Agustus langsung aja, karena takut faktor ya yang utama dari saya tahu kelemahan saya suka lupa. Jadi kerjakan awal, karena begitu saya lihat persyaratannya ternyata tidak terlalu rumit ya. Semuanya sudah ada. Kebetulan memang untuk izin KJA yang ada tuh kita sudah simpan dalam bentuk soft copy juga, jadi tinggal upload. Memang ada pertanyaan tuh tadi mengenai surat pernyataan, pengakuan, sama surat keterangan. Modelnya seperti apa sih? Saya coba googling tuh, ternyata dari IAI adalah dari KJA itu. Ya, bukan template langsung. Template bagaimana dulu waktu yang digunakan untuk permohonan izin sebagai anggota. Itulah saya modifikasi. Alhamdulillah tanggal 5 saya ajukan, tanggal 5 dapat email notifikasi diterima, tanggal 8 ternyata udah disetujuin. Jadi udah dalam waktu 3 hari. Ini apresiasi sekali buat P2PK yang benar-benar tim P2PK hebat. Izin saya sudah diperpanjang, sudah aman nih, nggak deg-degan lagi takut lupa nih udah selesai. Udah dapat email notifikasi juga ya? Email notifikasi nggak dapat. Itu yang dapat ya? Yang awal ya? Awal. Jadi begitu saya lihat lagi, saya cek update ke aplikasinya, ternyata sudah ada, izin sudah diterima. Alhamdulillah. Jadi sudah selesai. Kalau lengkap cepat ya. Iya. Yang lama itu dibalikin, terus ternyata udah lengkap dibalikin lagi. Pingpong gitu ya. Udah kalau kayak gitu rekan-rekan semuanya, karena tadi sudah ada tutorialnya, ada juga contoh suratnya, jadi bisa langsung dipersiapkan. Mumpung masa sekarang kan kalau Agustus sampai dengan September, Oktober mungkin masa low season buat kita ya. Lebih baik kalau memang udah cek tanggalnya sudah berakhir, bisa ajukanlah segera supaya tidak lupa. Itu sekian dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nadira, terima kasih sekali Ibu.